Halo, selamat datang di video saya. Di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang momen inersia. Tentang momen inersia. Inersia. Nah, momen inersia ini secara deskriptif, dapat didefinisikan sebagai ukuran kelembaman rotasi suatu benda, atau bahasa yang lebih mudah nanti teman-teman bisa mendeskripsikannya sebagai seberapa sulit suatu benda itu berputar. Berarti saya tuliskan adalah seberapa sulit atau sukarnya sulit suatu benda diputar atau berputar. Nah, nanti di dalam momen inersia ini kaitannya adalah dengan benda-benda yang akan diputar. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari apa? Misalnya adalah pintu. Ketika membuka pintu, membuka gerbang. Dalam artian di sini adalah bukan pintu atau gerbang atau jendela yang sistem pembukanya adalah digeser ya, nanti adalah beda konsep. Jadi nanti adalah momen inersia itu misalnya adalah seperti ini. Misalnya ada suatu benda dan di sini ada engselnya dan di sini adalah daun pintunya. Nah, ketika ini digeser, dia akan bergerak seperti ini. Nah, itu adalah kaitan dengan momen inersia, bukan suatu pintu yang di pembukanya caranya digeser. Beda konsep nanti. Digeser. Kalau di sini adalah khusus yang dia itu berputar pada titik putar atau nanti berkaitan sama dengan titik putar. Nah, secara matematis momen inersia ini dituliskan atau direpresentasikan secara matematis dengan momen inersia itu adalah sigma, hasil perkalian antar massa dengan jarak dari suatu gaya itu dikenakan menuju ke titik pusat yang dikuadratkan. Nah, maknanya apa? Jadi semakin jauh maknanya secara fisis nanti adalah semakin jauh massa dari sumbu putar, maka dia akan semakin besar nilai I-nya. Maka nilai momen inersianya akan semakin besar. Berarti kalau dia ini semakin dekat, artinya jarak R-nya itu adalah semakin kecil, maka I yang dihasilkan dari ini akan juga semakin kecil, karena secara matematis I dan R ini adalah berbanding. Saya berikan warna yang berbeda. I dan R ini secara matematis dia adalah berbanding lurus ya. Masih ingat kan apa itu berbanding balik dan berbanding lurus? Ya, saya akan menunjukkan. Nah, pasti teman-teman di modul khususnya di modul atau di buku paket teman-teman atau di buku PR kalian akan menjumpai akan ada banyak persamaan momen inersia
inersia. Ada yang umum adalah ini. Momen inersia pada batang panjang nanti adalah 1/12 ml kuadrat. Nah, kenapa kalau nanti digeser sedikit sudah beda persamaan ini? Kenapa? Karena kenapa ada banyak rumus atau persamaan, ada banyak persamaan karena setiap benda ini punya distribusi massa yang berbeda. Jadi ketika sumbu rotasinya itu sudah digeser, maka distribusi massanya sudah berbeda. Nanti kaitannya juga sama dengan pusat massa. Nah, di sini hari ini saya akan membuktikan kok bisa I itu khusus untuk batang tipis panjang itu I sama dengan segini tuh kok bisa. Nah, kita hari ini akan buktikan. Nah, kita akan sekarang buktikan. Saya ambil ilustrasi, misalnya terdapat sebuah batang panjang tipis sepanjang, misalnya ini panjangnya adalah L dengan massa yang dimiliki adalah M. Nah, ketika ini kita akan memutar atau kita sumbu rotasinya. Pertama saya akan taruh di tengah-tengah, tepat di tengah. Jadi di sini, di titik sini katakanlah titik O gitu ya. Titik O. Di sini adalah titik O. Nah, di dalam fisika cara kita mendekatinya adalah dengan kita akan mengambil komponen terkecil dari batang panjang ini. Kalau kita membuktikan, kita akan mengambil komponen terkecil dari batang panjang ini. Nah, kita ambil katakanlah komponen terkecil atau komponen elemen terkecil dari massa itu adalah dm, dan komponen elemen terkecil dari panjang itu adalah dx. Oke. Nah, sekarang kita cari momen inersianya. Seperti biasa, persamaan momen inersia adalah I sama dengan sigma M kali R kuadrat. Nah, karena kita mengambilnya adalah komponen terkecil di sini, ini adalah dx dan dm, maka momen inersianya adalah ya komponen terkecilnya itu dm kali jaraknya. Untuk dx nanti adalah panjangnya komponen terkecil ya, dan sedangkan L ini adalah nanti adalah jaraknya, atau R nanti adalah jaraknya dari komponen terkecil ini terhadap sumbu putarnya. Jadi di sini ada miss di sini. L itu adalah panjangnya, dan komponen massa terkecil tadi, komponen elemen terkecil massa komponen elemen terkecil dari massa, jaraknya dari itu sampai ke pusat massa itu adalah X. Itu ya. Berarti makanya di sini adalah X kuadrat. Oke. Langsung kita kerjakan. Seperti ini harusnya boleh. Berarti kita definisikan dulu apa itu dm. Kita tahu di rapat massa, tentang rapat suatu massa dideskripsikan sebagai massa dibagi dengan L atau panjang batangnya. Nah, ini komponen yang terkecil tadi itu ini akan sama dengan
dm dan dx seperti ini ya, sama saja karena kan tadi adalah komponen terkecil yang kita ambil tadi ya. Nah, berarti kita kalikan silang berarti adalah dx kali m sama dengan dm per dm sekali L. Kalau kita mendeskripsikannya ini berarti adalah dm kalau kita mendeskripsikan ini, kita deskripsikan dm sebagai m per L dikalikan dengan dx. Oke, jadi kita substitusikan ke sini berarti adalah DI sama dengan M per L dx kali x kuadrat. Atau lebih rapi nulisnya boleh gini, DI sama dengan x kuadrat dikali dikali M per L dx. Nah, kalau sudah seperti ini baru kita integralkan batasnya. Sekarang kita akan ngomongin batasnya. Karena di sini adalah tepat di tengah, otomatis di sini berarti adalah 0,5 L. Di sebelah kanan kita anggap positif, dan di sebelah kiri berarti adalah minus 0,5 L. Jadi 0,5 ini muncul ketika jarak dari sini ke sini segini itu adalah 0,5 L karena sumbu putarnya itu ada di tengah. Nanti akan berbeda lagi kalau sumbu putarnya itu tidak di tengah. Oke, jadi sekarang kita masukkan batasnya plus 0,5 L dan minus minus 0,5 L. Nah, yang ditekankan adalah x kuadrat ml dx. Nah, sekarang kita keluarkan dulu m dan m per L-nya. M per L ini merupakan suatu konstanta, teman-teman. Kenapa? Karena nanti adalah nilainya ini dapat disebut ada nilainya. Jadi dia merupakan suatu konstanta, sedangkan x nanti dia akan diintegralkan di sini. Kita integralkan terhadap x. Nah, kemudian ml ini tidak ada x-nya, berarti dia termasuk konstanta. Jadi I-nya itu kita tinggal keluarkan, meminusnya L integral dari minus 0,5 L seperti ini sampai plus 0,5 L batas x kuadrat dx. Oke, integral biasa, teman-teman. Integral biasa berarti akan menyisakan m per L. Di sini berarti adalah x pangkat 3 per 3. Batasnya adalah minus 0,5 L sampai dengan plus 0,5 L. Sudah tidak pakai dx, sorry. Nah, 3-nya kita keluarkan, berarti adalah M 3L. Kita masukkan, substitusikan ke dalam batasnya, berarti adalah 0,5 L pangkat 3 dikurangi minus 0,5 L pangkat 3. Nanti akan ketemu kalau pangkat 3 nanti adalah L pangkat 3 per 8.
Ya, jadi nanti adalah 5/10, 5L per 10 nanti disederhanakan jadi 1/2, 1/2 dipangkatkan 3 jadi 1/8, 1/8 atau 1/8 satunya boleh langsung saya tulis L, jadi adalah L pangkat 3 per 8 plus, ingat di sini min ketemu min berarti nanti akan menjadi positif, plus sama L pangkat 3 per 8. Kita operasikan berarti nanti M 3L di sini adalah 2L pangkat 3 per 8. Disederhanakan bisa 1 sama 4. Jadinya adalah M 3L 1/4 L pangkat 3. Nah, baru ini tinggal dikalikan. Jadi tinggal dikalikan berarti adalah akan ketemu berarti 12/12 ml pangkat 3. Nah, jadi ini adalah penurunan persamaan bagaimana suatu momen inersia batang panjang tipis dengan panjang L dengan massa M memiliki momen inersia 1/12 ml pangkat 3. Dan bagaimana dengan persamaan lainnya akan ada penurunan di video berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.